Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Vivi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kota Waringin Timur belum lama ini menggelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin. Kegiatan dilaksanakan dengan mengusung nuansa budaya lokal melalui penampilan seni. Pada gelaran P5P2RA tersebut, pelajar MTSN 1 Kota Waringin Timur menampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas Kalimantan Tengah. Beberapa kesenian yang ditampilkan diantaranya tari tradisional, musikalitas drama, dan puisi. Seluruh kesenian tersebut ditampilkan dengan mengangkat kisah serta nilai-nilai budaya daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menggali potensi siswa serta mengembangkan bakat dan talenta yang mereka miliki melalui pendekatan budaya lokal. Hal ini bertujuan agar para peserta didik semakin mencintai warisan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali potensi siswa, bakat siswa dan talenta yang ada pada diri siswa terhadap budaya lokal yang ada di Kalimantan ini. Antusiasme peserta didik sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengikutinya dengan penuh semangat dan sukacita. Para siswa yang tampil dalam kegiatan tersebut umumnya merasa senang karena mendapatkan wadah dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Perasaannya senang, terus juga dengan adanya kegiatan P5RA ini bisa mengembangkan bakat dan potensi saya. Terus juga bisalah membantu untuk mengenal berbagai macam tarian daerah, kearifan lokal, dan lain-lain. Melalui gelaran P5P2RA yang mengangkat tema kearifan lokal tersebut, diyakini mampu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk lebih mengenal kekayaan budaya lokal Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas P3AP2KB Kota Waringin Timur menggelar pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang melalui metode operasi wanita. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Vaksektomi Sedunia dan Hari Ibu. Pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit pada Senin pagi. Kegiatan ini bertujuan memberikan akses layanan keluarga berencana kepada masyarakat terutama wanita yang ingin melaksanakan program KB dengan metode yang efektif dan permanen. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan rumah sakit tersebut terlebih dulu melakukan proses pemeriksaan kesehatan secara khusus kepada para peserta. Terdapat sebanyak 10 orang wanita yang terdaftar untuk mengikuti program itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sangat membantu kepada masyarakat, terutama yang ingin melaksanakan pelaksanaan KB yang jangka panjang. Dengan metode ini selain aman juga akan memungkinkan masyarakat untuk tidak terlalu ribet. Itu yang harapan saya. Kegiatan ini juga bertujuan mengedukasi dan memberikan solusi bagi keluarga yang ingin merencanakan kehamilan dengan lebih efisien. Sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat terutama wanita yang teredukasi tentang pentingnya program KB jangka panjang. Ya untuk stop sudah stop lah punya anak lagi ya udah cukup. Iya udah ada 3. Ada 3 ya? Iya. Jadi untuk membatasi kelahiran. Iya. Oke. Harapannya Bu, dengan operasi ini Bu, bisa berjalan lancar. Iya bisa berjalan lancar, sehat, ya lancar semuanya, amin lah. Oke. Melalui kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Timur telah selesai, namun kepolisian resor setempat terus melakukan pengamanan ketat. Hal ini untuk memastikan kelancaran tahapan rekapitulasi suara hingga ditetapkannya kepala daerah terpilih. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur pada 27 November lalu secara umum berjalan aman, damai, dan lancar. Tidak ditemukan adanya peristiwa menonjol yang mengganggu jalannya pesta demokrasi secara keseluruhan. Sejak Jumat 29 November lalu, mulai dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Hingga Selasa, 3 Desember, rekapitulasi suara masih berjalan di sejumlah kecamatan di Kota Waringin Timur. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain mengatakan, pengamanan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada terus dilakukan, termasuk dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Pengamanan ketat dilakukan melalui patroli rutin di seluruh wilayah Kota Waringin Timur, baik patroli langsung di lapangan maupun melalui pemantauan daring. Kondisi wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur terkendali dan kondusif. Ini berkat kerjasama kita semua, Forkopimda dan TNI Polri dan instansi terkait, baik dari penyelenggara maupun pengawas pemilu. Untuk masyarakat sekalian, kami sampaikan bahwa tetap jaga kondisivitas wilayah sampai dengan nanti penghitungan suara. Untuk pengamanan baik pengawalan logistik, pengamanan situasi patroli dan lain-lain tetap kita laksanakan, dan kegiatan rutin tetap kita tingkatkan untuk menjaga kondisivitas wilayah. Patroli tentunya kita laksanakan pemantauan wilayah, baik itu patroli secara langsung, patroli cyber. Dengan pengamanan yang ketat dan kolaborasi antara TNI dan Polri serta masyarakat, diharapkan pilkada di Kota Waringin Timur terus berjalan aman dan lancar hingga nanti ditetapkannya kepala daerah terpilih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya pada periode Nataru 2024-2025. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melalui siaran pers dikutip dari laman resmi BMKG Sabtu 23 November lalu. Kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan 20 hingga 40%. Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025. Imbauan ini lanjut Kepala BMKG juga ditujukan kepada perusahaan pelayaran, angkutan penyeberangan dan nelayan, mengingat fenomena Kolsorzi juga dapat memicu gelombang tinggi di laut sehingga membahayakan keselamatan saat aktivitas pelayaran atau penyeberangan serta penangkapan ikan. Dikatakan peringatan dini ini disampaikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut dan masyarakat bisa mengakses informasi cuaca 24 jam penuh melalui aplikasi @info BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas selama pekan Nataru. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menambahkan, hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kepada pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengecek kembali sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki serta melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif agar potensi bahaya bencana bisa diminimalkan. Yunus Muammariza, Hayat TV. BMKG mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina lemah.
karena dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina lemah yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan 20 hingga 40%. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025. Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi fenomena ini karena dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca, utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai. Dikutip dari laman resmi BMKG, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melalui siaran pers di Jakarta, Jumat 22 November lalu mengatakan, fenomena La Nina berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Untuk itu menurutnya dibutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Yunus Muamariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.